Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi bersama saya Reza Maulana di channel YouTube Pembelajaran PPKN. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia. Oke, kita langsung masuk ke materinya saja ya. Kalian semua pasti sudah tahu nih bahwa terdapat 6 agama yang secara resmi diakui oleh pemerintah Indonesia. Agama apa saja tuh? Yang pertama kalian pasti tahu ada agama Islam, yang kedua Kristen, yang ketiga Katolik, yang keempat Hindu, yang kelima Buddha, dan yang keenam itu Konghucu. Nah, berbagai agama dan kepercayaan yang tumbuh di Indonesia itu tidak serta-merta menimbulkan perpecahan, melainkan menambah keberagaman bangsa Indonesia. Kok bisa sih? Supaya kalian tidak bingung, perhatikan gambar berikut ya. Gambar berikut ini merupakan salah satu contoh potret keberagaman agama di Indonesia. Di gambar ini kita dapat melihat bahwa terdapat 6 tokoh pemuka agama yang memiliki agama berbeda, tetapi mereka berdiri berdampingan untuk memanjatkan doa sesuai agamanya masing-masing. Meskipun berbeda secara agama, tetapi mereka tetap rukun loh. Yang jadi pertanyaan kita pasti begini, kok bisa sih? Kira-kira ada yang tahu nggak nih alasannya apa? Ya, hal tersebut dapat terjadi karena di Indonesia terdapat kemerdekaan beragama dan berkepercayaan. Lalu apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu? Kemerdekaan itu sendiri memiliki kata dasar merdeka, yang memiliki makna bebas atau berdiri sendiri. Jadi, jika kita mendengar kalimat manusia merdeka, itu sama saja kita mengartikannya sebagai manusia yang bebas. Bebasnya ini dalam arti tidak terjajah dan tidak terbelenggu, dan manusia itu independen. Jadi, maksud dari kemerdekaan beragama dan berkepercayaan itu adalah tiap-tiap manusia bebas memilih melaksanakan ajaran agama menurut keyakinan dan kepercayaannya, dan dalam hal ini tidak boleh dipaksa oleh siapapun, baik itu oleh pemerintah, pejabat agama, masyarakat, maupun orang tua sendiri. Nah, selain itu, kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia juga dijamin loh oleh negara. Bagaimana sih negara menjamin hal tersebut? Negara menjamin kemerdekaan beragama dan berkepercayaan secara konstitusional melalui Konstitusi Negara Republik Indonesia, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28E ayat 1 dan 2 dan pasal 29 ayat 2. Pasal 28E ayat 1 berbunyi, setiap orang bebas memeluk agama dan beribadah menurut agamanya. Sedangkan ayat 2-nya berbunyi, setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran, dan sikap sesuai dengan hati nuraninya. Selain itu, pasal 29 ayat 2 berbunyi, negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Meskipun kita diberi kebebasan untuk memilih dan menentukan agama yang kita anut, apakah kita boleh untuk tidak beragama? Ada yang tahu nggak nih kira-kira jawabannya? Tentu jawabannya tidak boleh ya, karena kemerdekaan beragama dan berkepercayaan di Indonesia tidak boleh kita artikan sebagai bebas untuk tidak beragama dan bebas untuk tidak beriman kepada Tuhan. Yang perlu kita ingat di sini adalah Indonesia adalah negara demokrasi yang berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, bukan berdasarkan kepada pandangan ateisme. Lalu bagaimana sih wujud dari kerukunan umat beragama di Indonesia? Wujud kerukunan umat beragama di Indonesia dikenal melalui sebuah konsep yang bernama Tri Kerukunan Umat Beragama. Tri itu berarti 3 ya. Jadi di sini terdapat 3 konsep. Konsep yang pertama itu kerukunan intern umat beragama. Konsep yang kedua itu kerukunan antar umat beragama. Konsep yang ketiga itu kerukunan umat beragama dengan pemerintah. Kerukunan intern umat beragama yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjadi antar masyarakat penganut satu agama. Misalnya kerukunan sesama orang Islam
atau kerukunan sesama penganut Kristen. Yang kedua itu kerukunan antar umat beragama, yaitu suatu bentuk kerukunan yang terjadi antar masyarakat yang memeluk agama yang berbeda-beda. Misalnya, kerukunan antar umat Islam dan Kristen, antara pemeluk agama Kristen dan Buddha, atau kerukunan yang dilakukan oleh semua agama. Yang ketiga itu kerukunan umat beragama dengan pemerintah, yaitu bentuk kerukunan semua umat-umat beragama menjalin hubungan yang harmoni dengan negara atau pemerintah. Misalnya, tunduk dan patuh terhadap aturan dan perundang-undangan yang berlaku. Jadi, selain tunduk kepada norma-norma agama, warga negara juga harus tunduk terhadap peraturan atau perundang-undangan yang berlaku. Terima kasih. Demikian pembahasan kali ini, semoga dapat bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video-video pembelajaran selanjutnya.